A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Tukang Sipil Official bersama saya Uli Suryansyah. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara melihat dan mengekspor data output pada ETABS. Nah, untuk materinya di sini saya sudah menyiapkan 14 materi, mulai dari bagaimana cara kita melihat dan mengekspor data reaksi tumpuan sampai dengan mengekspor berat atau massa elemen struktur. Cukup banyak ya materinya. Nah, materi ini akan kita bahas satu persatu. Untuk pertama kita mulai dari materi pertama, yaitu bagaimana cara melihat dan mengekspor data reaksi tumpuan. Langsung saja kita buka ETABS-nya. Untuk teman-teman yang belum memiliki file pembelajaran ini, silakan download pada link deskripsi. Jadi untuk master etap yang ini, maaf, untuk file etap yang saya gunakan itu adalah file etap dengan series 18.1.1. Jadi teman-teman kalau ingin membuka file ini, minimal teman-teman harus sama versinya gitu. Atau tidak, kalau tidak teman-teman bisa menggunakan versi yang lebih tinggi daripada versi yang saya gunain. Kalau teman-teman menggunakan versi di bawah versi 18.1.1, teman-teman tidak bisa membuka file ini gitu. Jadi langsung saja ya. Pertama untuk melihat reaksi tumpuan, pastinya kita harus melakukan run analisis program. Nah, langsung saja kita lakukan analisis program. Pertama kita klik analyze. Pertama kita akan cek modelnya dulu, apakah ada kesalahan di pemodelan. Kita select semuanya. Oke. Ini kita tunggu sebentar. Kalau misalnya kita lihat di pojok kiri bawah, itu ada pemberitahuan ya. Perusahaan program sedang melakukan proses pengecekan. Nah, jika program sudah selesai, maka akan mengeluarkan pemberitahuan bahwasanya tidak ada eh, kesalahan atau peringatan dalam pemodelan, atau bahkan dia menemukan kesalahannya. Tuh, kalau misalnya menemukan kesalahannya, teman-teman dipahami dulu apa maksud daripada pemberitahuan tersebut. Kemudian lakukan memperbaiki modeling, kemudian baru lagi cek lagi gitu. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah kita atur dulu derajat kebebasannya. Nah, karena kita bangunan 3 dimensi, jadi di sini kita klik degree of freedom untuk bangunan full 3D. Kemudian kita pilih OK. Ya, ini tidak perlu ditunggu apa pemberitahuan yang ada, karena ini tidak ada pemberitahuan, cukup seperti itu saja. Lanjut. Kemudian kita pilih langkah ketiga, yaitu set load cache to run. Nah, langkah ini adalah langkah yang cukup genting ya, karena di sini adalah langkah di mana kita menentukan beban apa saja yang akan dianalisis gitu. Nah, untuk contoh ini saya sudah menyediakan jenis case mulai dari modal, berat sendiri elemen struktur, beban hidup, beban mati, beban ekivalen arah X dan arah Y, kemudian beban dinamik model respons spektrum arah X dan arah Y. Nah, untuk analisis ini kita coba untuk meran semuanya. Namun apabila teman-teman yang ingin mengeran sebagian, teman-teman bisa klik item yang ingin dinonaktifkan, seperti kita bilang BSE ini. Kita nonaktifkan dengan cara klik icon toolnya, tool run do not run case seperti ini, maka akan berubah notifikasinya jadi do not run, menandakan bahwasannya beban berat sendiri elemen struktur atau BSE itu tidak dihitung atau tidak dilakukan analisis tuh. Tapi di sini kita pilih run. Itu dia. Nah, selanjutnya setelah kita sudah menyesuaikan ini, kita pilih run now. Ya, tunggu sebentar. Untuk komputer yang memiliki spek kurang memadai, itu biasanya akan memakan waktu yang lebih lama. Tapi kalau misal spek komputernya atau laptopnya memadai, insya Allah itu cepat. Nah, untuk trik dalam meringankan ini, teman-teman bisa memperbesar memori C, memperbesar memori C-nya, atau teman-teman juga bisa menghilangkan extrude, tampilan extrude. Di sini kan tampilan saya kan cuma garis dan area bentuknya bentuk garis frame, bukan bentuk extrude.
Jadi kalau misalnya kita ingin run itu tampilan ekstruknya tuh dimatikan dulu. Jadi tampilan seperti tadi. Jadi prosesnya lebih ringan. Nah, jadi ini adalah tampilan hasil dari analisis program. Jadi ketika kita selesai melakukan analisis, program itu langsung memberikan tampilan displacement. Nah, ini bisa diketahui dengan cara membaca head lembar kerja. Tuh, di sini ada ditampilkan displacement BSE yang artinya adalah lendutan akibat beban berat sendiri elemen. Oke. Nah, untuk melihat reaksi tumpuan, kita terlebih dahulu kita klik display dan kita under format shape. Nah, fungsinya di sini adalah kita akan merefresh tampilan daripada view program. Kita refresh dulu. Nah, ini dia tampilan refreshnya, kembali ke awal. Nah, kalau kita ingin melihat reaksi tumpuan, kita klik display, kemudian kita pilih force, kemudian kita pilih support spring reaction. Kita ulangi ya. Dari display, klik force stress diagram, kemudian kita pilih support spring reaction. Nah, untuk melihat reaksi tumpuan, kita diberikan beberapa opsi. Pertama, kita dapat melihat reaksi tumpuan berdasarkan beban yang bekerja, jenis beban yang bekerja, mulai dari BSE sampai dengan modal respons spektrum. Nah, atau teman-teman bisa dilihat dari berdasarkan jenis beban yang bekerja. Kita lihat di sini kita pilih combo. Nah, di sini sudah tersedia combo 1 sampai combo 18. Atau teman-teman juga bisa melihat dari mode shape-nya. Jadi mode 1, mode 2, mode 3, teman-teman bisa klik di sini. Atau teman-teman bisa juga klik ketik langsung misalnya mode shape 9 gitu. Bisa. Nah, itu dia. Nah, untuk sebagai contoh kita akan melihat nilai reaksi tumpuan akibat kombinasi 3. Kita klik di sini kombinasi, kita pilih kombinasi 3. Nah, kemudian di sini ada pilihan, teman-teman. Pilihan daripada reaksi tumpuan, kita ingin melihat reaksi akibat reaksi perletakan akibat beban maaf. Kita akan melihat reaksi tumpuan dari kombinasi 3 untuk arah sumbu lateral. Nah, untuk sumbu lateral sini kita harus mengaktifkan opsi Fx dan Fy. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya sumbu lateralnya itu adalah Fx dan Fy dan sedangkan untuk arah vertikal itu kita harus mengaktifkan Fz. Tuh. Oke. Nah, jadi di sini kita coba sumbu lateral dulu dari Fx ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita pilih apply. Nah, jadi seperti ini teman-teman tampilannya. Jadi ini adalah reaksi tumpuan akibat kombinasi 3 untuk arah X. Sedangkan untuk arah Y-nya, kita klik FY-nya, kita matikan Fx-nya, kita klik apply. Nah, dia akan seperti ini, akan muncul. Nah, untuk sumbu vertikalnya, kita pilih reaksi secara vertikal atau gravitasi. Kita klik Fz, kita matikan FY-nya, kita klik apply. Nah, ini dia. Jadi tampilannya lebih rapi ya. Kenapa saya menunjukkannya one by one? Itu karena kalau misalnya kita aktifkan secara keseluruhan tiga-tiga, maka akan menghasilkan tampilan yang menumpuk gitu. Jadi agak ribet melihatnya. Itu dia. Nah, kalau teman-teman ingin melihat lebih mudah dalam tampilan 2 dimensi, teman-teman bisa aktifkan di sini plan view. Kemudian kita pilih lantai 1. Karena ini lantai 1 adalah lantai dasarnya. Kita pilih OK. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa melihat dari tampilan 2 dimensi dan mengaktifkan hanya untuk nilai tertentu, misalnya fx doang, tuh, atau fy doang. Itu dia teman-teman. Jadi lebih rapi. Nah, untuk teman-teman yang masih ada muncul garis asnya, teman-teman juga bisa menghilangkan seperti tampilan saya dengan cara klik kanan pada area putih lembar kerja. Kemudian kita klik di sini set grid system visibility. Tuh. Maka nanti akan keluar garis as, atau teman-teman juga bisa menghilangkannya dengan cara klik kembali ya. Klik kembali klik kanan kembali di area putih, kemudian kita klik set grid system visibility. Itu dia. Nah, untuk kita melakukan ekspor data di sini teman-teman, kan kita bagian keduanya dari materi ini adalah melihat
dan mengekspor. Nah, kita sudah belajar tentang melihat. Nah, sekarang kita akan mengekspor nih data reaksi tumpuan. Nah, Etap sudah menyediakan data reaksi tumpuan dalam bentuk tabel. Itu tabel. Nah, untuk membacanya di sini, Etap memberikan kemudahan berdasarkan nomor daripada reaksi perletakan. Nah, jadi kita aktifkan dulu ya garis asnya. Nah, ini dia. Kalau teman-teman lihat di sini, kita up sekali ke lantai 1. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kita kan bisa melihat bahwasannya ada 35 kolom di lantai 1. Lantai 1. Nah, jadi ketika etap memberikan data output, etap memberi nomor untuk setiap perletakan tumpuan gitu. Nah, untuk mengetahui nomor tersebut, etap memberikan dengan pengaturan label. Nah, untuk mengaktif label itu kita bisa klik set display option atau tekan Ctrl W di keyboard. Kemudian kita pilih object assignment. Kemudian kita pilih di sini label, join assign, pilih label. Kita apply. Sudah? Nah, kembali kita turun ke bawah. Nah, ini dia teman-teman. Nah, untuk terlebih dahulu ini kita refresh dulu ya tampilannya. Kita klik display under format shape. Maka akan muncul di sini nomor daripada label reaksi tumpuan atau reaksi peletakan. Nah, ini dia teman-teman. Nah, kalau kita maknai, kita bilang di sini nih. Misalnya join nomor 5. Ini nomor 5 teman-teman. Nah, join nomor 5 ini kan kalau kita bilang lokasi dia berada di as 5A. Gitu. Jadi as 5A atau as A5. Jadi untuk kolom A5 ini diberi nomor secara otomatis oleh etaps itu dengan label 5. Gitu. Atau kita mengetahui berapa sih nomor daripada kolom as 4C yang ini. Nah, itu nomornya adalah 14. Itu dia, 14. Kalau kita arahkan lagi di sini ada juga dikasih tahu kolom as 3D itu adalah labelnya 18. Nah, sudah mengerti? Nah, lanjut. Nah, ini kita close saja. Untuk kita mendapatkan data ekspor dari reaksi tumpuan secara lengkap, kita klik display, kemudian kita pilih show table. Kita ulangi, display, show table. Nah, untuk mengetahui secara langsung, itu mengeluarkan data secara langsung, data reaksi tumpuan kita pilih dulu analyze-nya. Di sini kan kalau misalnya hilang, seperti ini, kita klik dulu analyze. Kemudian kita klik lagi di sini join outputnya. Kemudian kita pilih reaksi tumpuan. Nah, kalau sudah kita setting seperti ini, selanjutnya kita setting lagi tampilan daripada beban yang akan dilihat atau yang akan dimunculkan. Nah, di sini ada 3 opsi ya. Mulai dari load pattern, ini kita klik, kita select semua ya. Kalau misalnya hanya beberapa, nanti yang muncul pun cuma beberapa juga. Kita pilih semuanya. Oke. Kemudian untuk load case, ini kita pilih semuanya. Oke. Untuk kombinasi gitu juga, kita pilih semuanya. Oke. Nah, kalau sudah, kita pilih oke. Tunggu sebentar. Nah, ini dia sudah keluar. Nah, jadi datanya itu dinomori dari label. Untuk nomor kolom atau penamaan kolom itu dinamai berdasarkan labelnya. Itu. Kalau misalnya label 1 berarti di kolom A1. Kalau misalnya label 2 berarti di kolom AS2 gitu. Jadi datanya itu rinci gitu. Nah, ini dia kolom 2 dan seterusnya ini bakal akan muncul. Dan untuk jenis outputnya sendiri itu sesuai dengan apa yang kita inputkan, mulai dari modal, beban seni elemen, beban hidup, beban mati, beban ekuivalen, beban dinamik, sampai dengan kombinasi itu mulai dihitung. Jadi datanya ini cukup banyak teman-teman. Jadi dari satu label ini, label 1 itu memiliki data output dari modal sampai dengan kombinasi ke 18. Itu cukup banyak. Nah, untuk menyortirnya, teman-teman bisa mengekspornya dengan pilih file. Di sini kita pilih file, kemudian export current table dan pilih Excel. Seperti ini. Nah, maka dia akan memunculkan data output dalam bentuk Excel yang sudah tersusun ya dengan rapi. Kalau misalnya kita lihat kan
seperti ini kan lebih rapi dia. Itu dia, lebih rapi. Nah, ini bisa kita sortir ya untuk memudahkan dalam pembacaan. Kalau misal teman-teman ingin mengkopinya langsung bisa juga. Kita klik seperti ini, bagian pojok kiri atas, maka akan terseleksi semua. Kemudian kita Ctrl C. Kemudian kita klik Excel-nya, kita ambil sheet baru ya. Sheet baru, kita pastekan di sini. Maka hasilnya bakal keluar juga, sama seperti yang tadi. Yang kalau kita pilih ekspor, namun tampilannya itu kurang memuaskan gitu. Dalam artian ketika kita copy langsung tanpa mengekspornya, dia agak berantakan. Tuh, kalau kita bandingkan seperti ini kan dia lebih rapi. Itu dia. Nah, kita ambil yang ini aja, kita bahas di sini. Nah, untuk teman-teman yang ingin menyortirnya dan mengetahui eh, nilai maksimum dari reaksi tumpuan dari seluruh reaksi tumpuan, teman-teman bisa mengebloknya seperti ini teman-teman. Jadi kita blok dulu nilai reaksi Fx, Fy, dan Fz. Jadi kita blok 3 kolom ini. Kemudian kita tekan di keyboard tombol shift tahan, ketik klik lagi tombol N-nya, kemudian klik lagi tombol panah bawah. Maka dia akan langsung terseleksi sampai seluruhannya ya, sampai sel 1858 gitu. Jadi cukup cepat. Kita ulangi ya. Kita ulangi. Jadi kita blok 3 kolom seperti ini. Kemudian kita klik tahan tombol shift di keyboard, kemudian tekan tombol N dan tekan tombol panah ke bawah. Maka dia akan seleksi semua. Selanjutnya kita pilih di sini nilai maksimum. Maka akan dikeluarkan nilai maksimum dari seluruhan data. Nah, ini dia nilai maksimum teman-teman. Nilai maksimum reaksi tumpuannya untuk Fx, untuk Fy, dan untuk Fz. Nah, untuk mencarinya teman-teman bisa Ctrl H di keyboard dan kita coba ya mencari nilai Fz di sini, Ctrl C. Kita klik find, paste, dan kita cari. Nah, ternyata di sini dia teman-teman. Nah, untuk nilai nilai dari Fz maksimum itu berada di label 28 dengan kombinasi K2. Itu dia. Jadi langsung ketahuan tuh teman-teman. Jadi kita nggak perlu cek satu-satu dari opsi view reaction gitu. View reaction itu perlu tuh. Tapi ketika kita ingin melihat nilai maksimum dengan cepat, itu lebih mudah kalau kita dari tabel data output. Nah, kita ingin tahu nih lokasinya, label 28 itu di mana. Nah, jadi teman-teman bisa klik etap lagi. Kita exit aja nih ya. Nah, label 28 itu berada di sini teman-teman. Nah, ini. Jadi di kolom AS3F. AS3 ini 3 dan ini F-nya. Jadi di sini label 28. Itu dia. Jadi itulah untuk mengetahui cara mengetahui dan mengekspor melihat dan mengekspor data reaksi tumpuan. Nah, cukup mudah teman-teman. Dan untuk reaksi yang lain teman-teman bisa seperti itu. Atau teman-teman ingin menyortir berdasarkan nilai nilai sort filter dari Excel juga bisa gitu. Jadi contohnya kalau misalnya kita ingin sort berdasarkan data filter di option filter di Excel, teman-teman bisa klik seperti ini. Kita blok seperti ini ya, dari kolom A sampai M. Kemudian tekan lagi shift, tombol shift tahan, N, dan tombol panah ke bawah. Akan terblok semua. Kemudian klik kanan di sini ya. Klik kanan, kemudian tekan filter, pilih filter select by cell value. Nah, di sini akan tersortir semua. Ini akan terhidden semua ya. Kemudian kita pilih dulu di sini, kita pilih lantai 1. Oke. Maka akan muncul semua. Kemudian di sini kita bisa juga menyortir. Kita ingin memunculkan reaksi tumpuan untuk label berapa di sini. Nah, kita ingin melihat label 28. Karena di label maksimum dan label 28. Ini dia. Kita oke. Kolom di dengan label 28. Kemudian untuk jenis kombinasinya, maka di sini akan muncul semua teman-teman. Dia akan muncul nilai data dari label 28 dan ini hanya label 28 gitu. Jadi dia lebih simpel ya. Hanya memunculkan data yang kita butuhkan gitu.
Dan untuk nilai yang yang dapat dimunculkan di sini mulai dari nilai reaksi tumpuan arah X, arah Y, kemudian arah vertikal, kemudian dari momennya, momen arah X, momen arah Y, dan momen vertikal. Itu dia teman-teman. Nah, jadi itulah untuk materi dari eh, melihat dan mengekspor data output etaps bagian pertama. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, saya minta maaf, dan apabila ada kesalahan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video kedua. Wassalam.